Kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, khotbah untuk kita semua pada malam kelahiran Tuhan Yesus Kristus hari ini diambil dari Injil Matius pasal yang pertama ayat ke-18 sampai 25. Kami akan bacakan di tengah-tengah kita. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Sampai demikian pembacaan kita. Jemaat Tuhan, ada 3 pokok permenungan untuk kita semua pada malam kelahiran Kristus hari ini. Pertama, Tuhan Allah hadir dalam realitas, dalam kenyataan hidup, dalam kerapuhan dan ketidaksempurnaan diri dan keluarga kita. Tuhan Allah mau hadir dalam kenyataan kehidupan, dalam kerapuhan, keringkihan, dan ketidaksempurnaan diri dan keluarga kita. Bayangan kita sebagian besar malam kelahiran Yesus atau malam Natal itu biasanya kita bayangkan malam yang syahdu, malam yang tenang, indah, romantis. Itu sangat dipengaruhi oleh lukisan-lukisan, gambar-gambar, nyanyian-nyanyian, dan film-film yang telah merasuki hati kita sejak kecil. Sehingga kita selalu membayangkan malam kelahiran Yesus itu sebuah malam yang syahdu, yang penuh kedamaian, keindahan. Padahal Injil Lukas tidak pernah menuliskan seperti itu. Jadi kalau kita baca Injil Lukas, satu-satunya yang luar biasa pada malam waktu Yesus dilahirkan, sekilas ada penampakan malaikat di padang Efrata, dan kemudian sekilas ada nampak beribu-ribu malaikat nyanyi di angkasa, dan sesudah itu malam kembali gelap gulita, kembali seperti biasa. Saudara-saudara,
Apalagi kalau kita baca Matius seperti tadi. Tidak ada disebutkan di situ tentang malam yang indah, yang syahdu. Malam kelahiran Yesus itu persis sama seperti malam-malam dalam kehidupan kita, kehidupan saudara dan saya. Malam Natal, malam kelahiran Yesus itu sama seperti malam di terminal, malam di stasiun bus antar kota, malam di sawah, malam di kem-kem pengungsian sekarang di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, di Aceh dan Sumbar. Itu bukan malam yang bersahabat. Itu malam yang keras. Malam yang tidak bersahabat apalagi bagi perempuan dan anak-anak. Dan baiklah kita catat, para gembala di Padang Efrata itu bukan sedang camping, bukan sedang wisata. Mereka persis seperti supir dan kondektur malam. Mereka persis seperti buruh yang kerja malam. Mereka sedang bertarung, memeras keringat, berjuang di tengah kenyataan untuk mencari nafkah. Dan di sanalah Allah hadir. Dan di sanalah Allah hadir. Khotbah malam ini diambil dari Injil Matius. Sebetulnya sangat jarang khotbah malam Natal, kalau saudara-saudara ingat, diambil dari Injil Matius. Biasanya diambil dari Injil Lukas. Di Matius tidak ada cerita tentang gembala. Yang ada malah cerita tentang konflik Yusuf dan Maria. Sekali lagi yang ada malah cerita tentang konflik hubungan Yusuf dan Maria. Nah, satu lagi nanti peristiwa pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Itu malam yang keras, malam yang sedih. Karena sejumlah anak dibunuh. Karena Herodes takut ada raja yang lahir menggantikan dia. Nah, saudara-saudara, supaya kita dapat memahami Matius 1, 18-25 yang kita baca tadi, kita harus sedikit memahami tentang tradisi perkawinan Yahudi pada masa lalu. Jadi berbeda dengan kita. Tradisi perkawinan Yahudi pada 2000 tahun yang silam, ada 3 tahap perkawinan. Jadi perkawinan Yahudi itu melalui 3 tahap. Tahap yang pertama adalah perjodohan. Sidukin katanya. Jadi ini bukan ikatan formal, tapi orang tua sama orang tua sudah sepakat menjodohkan anaknya. Dan biasanya umurnya masih belia. Tahap yang kedua, pertunangan. Ini bukan pertunangan di zaman modern. Dalam bahasa Ibrani biasa disebut erusin atau kidusin. Ini pertunangan formal, ikatan legal. Karena itu orang yang sudah bertunangan sudah disebut istri dan suami. Karena itu kita baca tadi, Yusuf dikatakan suami, Maria dikatakan istri. Padahal mereka belum kawin, mereka baru pertunangan. Pada masa itu dalam tradisi Yahudi, pertunangan itu legal. Hanya mereka belum boleh satu rumah. Maaf, mereka belum boleh berhubungan suami istri, tapi legal. Kalau dalam masa pertunangan si laki-laki mati, maka tunangannya itu disebut janda. Bagaimana kalau terjadi perselingkuhan ketika masa pertunangan? Hukumannya rajam. Dihukum dilempari batu sampai mati. Ulangan 22, 23-24. Dan itulah yang sedang terjadi dengan Maria. Maria dalam masa pertunangan mereka, pertunangan itu sekali lagi ikatan legal, tiba-tiba ditemukan hamil. Bila Yusuf mengadukan ke publik, ke orang banyak, maka hukuman untuk Maria adalah dirajam, dilempari batu sampai mati. Dan itu aib seumur hidup bagi keluarganya juga. Nah, tahap ketiga perkawinan itu ada yang dinamakan pernikahan penuh atau nisuin. Setelah 1 tahun pertunangan, datanglah laki-laki menjemput perempuan, membawanya ke rumahnya.
Itulah kita baca misalnya di Matius 25 dalam cerita tentang perumpamaan tentang 10 gadis. Mempelai laki-laki datang menjemput istrinya. Nah, Yusuf dan Maria berada di tahap kedua itu, pertunangan formal. Tapi adat mereka mengatakan mereka sudah disebut suami dan istri, walaupun mereka belum satu rumah. Dan terjadi skandal itu. Yusuf bergumul mengatasi masalahnya. Kalau dia mengadu ke publik, maka tentu Maria akan disidang. Dan hukumannya yang paling berat, hukuman mati, dirajam. Karena itu dia bermaksud menceraikannya diam-diam. Jadi istilah diam-diam di sini perlu dicermati, maksudnya bukan diam-diam tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi karena perceraian dalam pertunangan harus diketahui juga oleh sejumlah saksi. Tapi maksud Yusuf, dia tidak mau itu heboh. Dia cukup panggil 3-4 orang saksi, kemudian ada surat formal perceraian. Supaya Maria tidak kena hukum yang sangat berat dan tidak usah dipermalukan. Nah, saudara-saudara, inilah konteks Natal, kelahiran Yesus itu. Allah datang di dalam realitas hidup kita. Allah datang di dalam kenyataan kehidupan rumah tangga kita yang rapuh dan tidak sempurna itu. Dia tidak mengajak kita lari. Dia tidak mengajak kita melarikan diri dari dunia ini, dari realitas, dari kenyataan hidup kita. Dia datang. Dia tidak menunggu supaya masalah kita selesai. Tapi dia datang. Masuk ke dalam hidup kita yang rapuh, ringkih, yang tidak sempurna itu. Saudara-saudara, karena itu perayaan Natal pun harusnya ditempatkan dalam realitas. Disusun sangat dekat dengan realitas. Termasuk di dalam permasalahan kita. Nah, seringkali perayaan-perayaan Natal yang dilakukan oleh orang Kristen menjauhkan kita dari persoalan. Seakan-akan ketika pesta Natal itu hilang semua persoalan. Nanti sesudah Natal selesai, kembali lagi persoalan itu menggunung. Hari ini kita diingatkan, Tuhan justru mau datang ke dalam keluarga, ke dalam rumah tangga, ke dalam persekutuan, ke dalam hidup kita yang ringkih, yang rapuh, yang tidak sempurna itu, yang penuh konflik itu, yang kadang-kadang sangat dekat dengan kekerasan itu. Dan Tuhan mau bersama-sama kita dalam kenyataan hidup itu. Itulah yang kita rayakan hari ini, Amang Inah. Tentang Tuhan Allah yang berkenan masuk dalam kerapuhan, keringkihan, ketidaksempurnaan hidup pribadi, keluarga, komunitas, persekutuan kita. Dia tidak mengajak kita lari. Dia datang menghibur, meneguhkan, memeluk kita, merangkul kita dalam keringkihan dan kerapuhan kita. Karena itu tidak ada alasan untuk lari dari kenyataan. Tidak ada alasan bagi kita untuk lari dari dunia, dari kenyataan. Sebab Tuhan datang juga sekarang. Yang kedua, Tuhan Allah mengajak kita menjadikan kasih sebagai nilai tertinggi. Tuhan Allah mengajak kita menjadikan kasih sebagai nilai tertinggi. Solusi mengatasi masalah kehidupan kita. Tadi kami sudah singgung. Ulangan 22, 23 dan 24 secara tegas mengatakan apa hukuman bagi seorang yang sudah bertunangan seperti Maria dan Yusuf ketika kedapatan terjadi perzinahan, hamil di luar pernikahan, dilempari batu sampai mati. Yusuf tidak mau rupanya Maria dirajam. Kita tidak tahu apa percakapan Yusuf dan Maria. Tapi kita bisa membayangkan tentu percakapannya sangat sulit. Mungkin ada konflik, ada tanya jawab, ada pertanyaan
begitu banyak. Tapi satu hal, secara tegas Alkitab mencatat Yusuf tidak mau mempermalukan Maria. Dia juga tidak mau Maria dihukum mati. Sebab itu dia bermaksud menceraikannya diam-diam. Cukuplah 3-4 orang saksi saja sesuai dengan hukum Taurat. Cukuplah dia membuat surat formal bahwa mereka bercerai. Saudara-saudara, apa yang bisa kita petik dari sana? Perayaan Natal termasuk yang kita lakukan malam ini, sore ini, bukan hanya sekedar seremoni, bukan hanya sekedar pesta, tapi justru momen mengingatkan kita untuk mencontoh Yusuf menyelesaikan masalah-masalah kita dengan benar dan baik dan bijak. Supaya kita juga belajar menyelesaikan masalah-masalah kehidupan kita, termasuk masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah pribadi kita dengan benar dan baik dan bijak. Dan disinilah masalahnya. Komunitas kita, manusia modern, semakin kehilangan kemampuan menyelesaikan masalah dengan baik, benar, dan berhikmat. Manusia modern, manusia di era medsos, manusia di era digital justru kehilangan kemampuan menyelesaikan masalahnya dengan baik, benar, dan berhikmat. Kesalahan tidak untuk dibiarkan, masalah juga tidak untuk didiamkan. Kesalahan tidak harus diselesaikan dengan melakukan kesalahan baru yang lebih besar, dan masalah juga tidak perlu diatasi justru dengan membuat masalah baru. Sebagaimana acap kali kita baca, kita saksikan di media. Orang punya masalah, orang melakukan kesalahan, dan kemudian melakukan kesalahan, membuat masalah baru untuk menyelesaikan masalahnya. Saudara-saudara, tentu kalau dibandingkan saudara-saudara kita yang sedang menderita di Tapanuli Tengah, di Tapanuli Selatan, di Tapanuli Utara, di Aceh terutama, di Sumatera Barat, penderitaan kita mungkin tidak seberat mereka. Tapi tetap kita punya masalah dalam kehidupan kita. Sebagian bergumul dengan masalah ekonomi, kemiskinan, kekurangan. Sebagian kita memiliki masalah miskomunikasi di dalam rumah tangganya, baik suami istri, orang tua dan anak, mertua dan menantu. Sebagian kita punya masalah dengan penyakit kita secara fisik, atau kita merasa sudah semakin uzur sehingga secara fisik kita makin lemah. Sebagian kita memiliki masalah karena yang kita rindukan, yaitu buah cinta kasih anak, belum hadir. Bagi kita orang Kristen Batak itu masalah besar. Sebagian kita dari bergumul karena menurut kita sudah waktunya anak kita berumah tangga, tapi kenyataannya belum. Sebagian bergumul dengan masalah konflik di rumahnya. Sebagian bermasalah dengan hutang, dengan judi, dengan alkohol, dengan yang lain. Hari ini kita mau belajar dari Yusuf, ayahnya Yesus, menyelesaikan masalah-masalah kita dengan benar dan baik. Karena itu, kalau kita berkumpul sore ini di malam yang kudus ini, bukan cuma sekedar supaya hati kita luluh, supaya hati kita merasa sangat sendu, sahdu, tapi kemudian masalah tetap. Tapi malam ini kita beribadah di sini, kita diajak belajar dari Yusuf. Mari kita selesaikan masalah demi masalah kita dengan benar. Alkitab mencatat Yusuf seorang benar. Diambil dari kata Yunani dikaios, artinya adil, benar, hidup selaras dengan kehendak Allah, setia kepada hukum. Kalau Yusuf hanya seorang benar secara legalistik, tentu dia akan membawa Maria ke pengadilan.
Dia akan membawa Maria ke tua-tua dan menuduhnya di depan umum. Tentu dengan konsekuensi ada aib sosial bukan hanya bagi Maria, tapi juga bagi semua keluarganya. Dan ada kemungkinan dia harus dihukum mati. Malaikat itu hanya mengatakan kepada Yusuf bahwa bayi yang dikandung Maria itu berasal dari Roh Kudus, bukan karena perselingkuhan. Tapi orang banyak tidak tahu dan mungkin juga tidak mau tahu. Tapi saudara-saudara, apapun masalah kita, masalah rumah tangga kita, masalah keluarga kita, masalah pribadi kita, persekutuan kita, gereja kita, dan juga masalah bangsa kita, baiklah kita atasi dengan benar dan baik, dengan berhikmat. Ketiga, apa yang bisa kita petik untuk kita bawa pulang di malam Natal ini? Tuhan Allah menyuruh kita menempatkan hidup kita berpusat kepada Yesus yang lahir itu. Mati dan bangkit, naik ke sorga, dan berjanji akan datang kembali sebagai Raja yang mulia. Saudara-saudara, perayaan Natal telah menjadi perayaan gerejawi terbesar atau bahkan hampir satu-satunya dalam tradisi Kristen Protestan. Coba kita hitung berapa biaya, berapa waktu, berapa tenaga yang kita habiskan untuk Natal dan berapa yang kita habiskan untuk Paskah, berapa yang kita habiskan untuk pesta kenaikan. Tidak sebanding. Sadar atau tidak sadar, Natal atau kelahiran Yesus sebagian dipengaruhi oleh perusahaan, oleh pelaku bisnis yang ingin meraup untung dari perayaan keagamaan, telah memisahkan Natal, telah memisahkan kelahiran Yesus dari penderitaannya, dari kematiannya, dari kebangkitannya, dari perkataannya, dari karya-karyanya. Kita hanya tertarik kepada Yesus bayi kudus yang dibaringkan di dalam palungan, dibungkus lampin. Kita lupa bahwa kelak Yesus itu akan mati tersalib di Golgota karena menjunjung kebenaran, karena taat kepada Allah Bapa. Sebetulnya bayang-bayang Golgota itu sudah nampak sejak di Bethlehem. Ketika seorang Simeon tua dalam Injil Lukas mengatakan kepada Maria waktu membawa Yesus disunat pada hari ke-8, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel. Menjadi satu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan satu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Kepada Maria, Yesus masih bayi. Simeon tua sudah menubuatkan satu saat sebuah pedang akan menembus hatimu sendiri. Dan itu terjadi ketika Maria menyaksikan anaknya mati disalibkan. Saudara-saudara, Tuhan mengajak kita melalui ibadah perayaan Natal ini, melalui ibadah mingguan kita, melalui doa dan pembacaan Alkitab harian, melalui persekutuan lunggu kita, membentuk hidup kita bersumber dan berpusat kepada Yesus. Tidak hanya berpusat kepada kelahirannya, tapi berpusat kepada karyanya, kepada ucapan-ucapannya, kepada penderitaannya, kepada kematiannya, kepada kebangkitannya, kepada kenaikannya ke sorga, dan janji kedatangannya kembali. Dan itu yang tidak kita temukan di mal-mal, di hotel-hotel, di mana-mana hiasan Natal bertaburan gemerlapan. Di mal mana, di hotel mana, di tempat-tempat umum mana kita menyaksikan, kita bisa membaca sabda Yesus. Bahkan nama Yesus pun tidak pernah disebut. Kita hanya melihat hiasan, tapi tidak ada Kristus, tidak ada namanya, apalagi sabdanya di sana. Saudara-saudara,
Ayat kita baca tadi, iya. Apa kata malaikat itu kepada Yusuf? Iya, maksudnya Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bagaimana Yesus menyelamatkan umatnya dari dosa-dosanya? Dengan penderitaannya, dengan kematiannya, dengan kebangkitannya. Karena itu saudara-saudara, jangan pernah kita memisahkan Natal dari kematian, dari kebangkitan Kristus. Sebab Yesus yang kita rayakan hari ini kelahirannya adalah Yesus yang mati, yang bangkit untuk keampunan dosa-dosa kita itu. Dan mari kita catat nyanyian malaikat di padang Efrata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi bagi manusia yang berkenan kepadanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi. Kalimat itu boleh kita ganti. Siapa yang memuliakan Allah di tempat yang maha tinggi, dialah yang akan mendapatkan damai sejahtera di bumi. Siapa yang taat dan memuliakan Allah di sorga, dialah yang akan mendapatkan damai sejahtera berlimpah-limpah di bumi. Tapi kita orang Batak suka sekali membalikkan syair nyanyian malaikat itu. Kemuliaan bagi kami, damai bagi Allah. Saudara-saudara, jangan pernah balik kalimat nyanyian malaikat itu. Kemuliaan itu bagi Allah. Cukuplah bagi kita damai sejahtera. Cukuplah bagi kita kebahagiaan. Cukuplah bagi kita kesejahteraan. Tapi kemuliaan itu biarkanlah menjadi milik Allah. Selamat hari Natal untuk kita semua. Mari kita muliakan nama Tuhan Allah dan mari kita terima keselamatan, damai sejahtera yang diberikan oleh anaknya. Amin. Terima kasih Allah. Bersama-sama dengan semua umat percaya di bumi ini, kami berhimpun sore ini mengingat kelahiranmu di Bethlehem dalam kerendahan hanya untuk menebus kami, membebaskan kami dari berbagai belenggu yang merusak, merendahkan kemanusiaan kami. Ya Kristus, berilah kepada kami roh-Mu. Persatukanlah kami dengan Engkau. Hari ini kami diingatkan bahwa Tuhan mau masuk hadir di dalam realitas kehidupan kami. Tuhan mau masuk dan hadir dalam kerapuhan, keringkihan, kelemahan dan ketidaksempurnaan kami. Engkau tidak menunggu kami sempurna. Engkau tidak menunggu masalah kami selesai. Engkau tidak menunggu rumah tangga kami kembali pulih supaya Engkau datang. Terima kasih Allah. Kehadiran-Mu menjauhkan kami dari putus asa. Terutama ketika secara fisik kami lemah. Oleh penyakit, oleh umur. Ketika secara ekonomi juga kami lemah. Ketika kami merasa tidak berdaya keluar dari permasalahan. Ketika kami merasa dililit oleh hutang. Ketika begitu banyak beban yang memberati
pikiran, perasaan kami. Yakinkan kami Tuhan, Kau masuk, Kau hadir di tengah kenyataan hidup kami. Biarlah itu yang semakin meneguhkan kami untuk berjuang dan bertahan. Terutama Tuhan, yakinkan saudara-saudara kami yang hari ini sedang bergumul, sedang berduka. Tuhan hadir. Yakinkan saudara-saudara kami yang sedang berada di kamp-kamp pengungsian. Mereka yang terdampak oleh bencana Sumatera. Yakinkan mereka Tuhan, Kau datang melawat mereka. Kau hadir dalam keringkihan, kerapuhan kami. Hiburkan kami Allah. Terima kasih. Kami belajar dari Yusuf. Untuk belajar menyelesaikan, mengatasi masalah-masalah kami. Masalah pribadi dan rumah tangga dan keluarga kami. Dengan benar dan baik. Dengan berhikmat. Beri kepada kami ya Allah kekuatan, keberanian menghadapi masalah-masalah kami. Jauhkan dari kami keputusasaan. Beri kami kekuatan supaya kami tidak lari dari realitas hidup kami. Penuhi hati kami dengan hikmat. Ya Allah, biarlah kami menjadikan seperti Yusuf kasih sebagai nilai tertinggi, sebagai solusi atas banyak persoalan dalam kehidupan kami. Ya Allah, pada malam Natal ini, ingatkan kami untuk menjadikan hidup kami kembali berpusat kepada Kristus, kepada kelahirannya, kepada penyataan kemuliaannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke sorga, dan janjinya akan datang kembali. Bentuklah hidup kami ya Allah. Tempalah kami menjadi murid-murid Kristus, menjadi anak-anak-Mu yang terkasih. Berkati kami semua. Berkati orang-orang yang kami sayangi dan menyayangi kami. Berkati saudara-saudara kami. Berkati orang tua kami yang sudah lanjut usia. Berkati anak-anak kami yang masih kecil atau sudah masuk usia remaja. Berkati gereja-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu. Semua doa ini kami naikkan hanya di dalam satu nama. Nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, Penebus kami. Amin.